Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sepulang dari perang Hunain, beliau membawa ghanimah harta rampasan perang yang begitu banyak, puluhan ribu unta, puluhan ribu domba, banyak sekali perhiasan emas perak, barang-barang perang, pedang, perisai dan lain sebagainya yang puluhan dolar, puluhan juta, bahkan nilainya fantastis. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, harta rampasan perang diberikan semuanya kepada orang-orang Quraisy, diberikan semua kepada kabilah-kabilah yang berasal dari Mekah yang baru saja masuk Islam. Lantas dari keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini timbullah desas-desis, omongan-omongan belakang orang-orang Ansor, sahabat Ansor. Pantas saja Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan semua harta yang begitu banyak jumlahnya kepada orang-orang Makkah. Pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan habis seluruh hartanya kepada kabilah-kabilah yang berasal dari Makkah, karena beliau adalah orang Makkah. Beliau mau tidak mau berasal dari keluarga Makkah. Lantas desas-desus ini terus menyebar di kalangan kaum Ansor, sehingga sahabat Sa'ad bin Ubadah memberanikan diri untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah ada desas-desus, omongan-omongan kaum Ansor terhadap keputusan panjenengan yang telah membagikan harta benda rampasan perang seluruhnya kepada kaum yang berasal dari Makkah dan kami tidak mendapatkan apa-apa." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fa aina anta ya Sa'ad?" Lantas, wahai Sa'ad, antum berada di posisi yang mana? Kemudian beliau menjawab, "Fa ana lastu illa minhum." Ya Rasulullah, sungguh aku juga termasuk dari bagian kaumku. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kumpulkanlah seluruh orang-orang yang ikut perang di perang Hunain untuk berkumpul di pelataran Masjid Nabawi." Setelah berkumpul, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan bersolawat, beliau mengatakan, "Ya ma'syarul Ansor, wahai kaum Ansor." Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan demi kebaikan didapatkan oleh kaum Ansor. "Tidakkah aku datang kepada kalian dalam kondisi tidak mengerti apa-apa? Tidaklah aku datang kepada kalian sedangkan kalian dalam kondisi tersesat, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Tidakkah aku datang kepada kalian dalam kondisi terpecah belah, banyak perang, kemudian aku datang kepada kalian, kemudian kalian menjadi aman? Tidakkah aku datang kepada kalian sedang kalian dimonopoli ekonominya oleh kaum Yahudi, kemudian aku merdekakan kalian?" Ya ma'syarul Ansor. Lantas sahabat Ansor tidak bisa berkata sedikit apapun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ya ma'syarul Ansor, ala tujibunani?" Wahai ma'syarul Ansor, tidakkah antum menjawab, tidakkah antum merespon apa yang telah saya katakan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai ma'syarul Ansor, jikalau kalian mau, jikalau panjenengan mau, kalian bisa menjawab dan ini ada di hati kalian. Ini terbesit meskipun sedikit di hati ma'syarul Ansor. Ya Rasulullah, tidakkah engkau datang dari Mekah dalam keadaan terusir, kemudian kami menampung panjenengan? Tidakkah antum dari Makkah Al-Mukarramah kemudian datang di Madinah karena terusir? Tidakkah antum datang dari Makkah dalam kondisi didustakan, kemudian kami mempercayai antum? Ya Rasulullah, tidakkah antum datang kemudian tidak membawa apa-apa, kemudian kami fasilitasi? Ya ma'syarul Ansor, sungguh itu ada di dalam hati kalian." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkumpulan ini diakhiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarul Ansor, tidakkah antum ridho, tidakkah antum rela mereka orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam pulang ke rumah mereka masing-masing dengan harta dunia dan seisinya, dengan begitu banyak harta benda, unta, domba, alat-alat perang, sedangkan kalian kembali ke rumah kalian, kembali ke negeri kalian dengan Allah dan Rasulnya? Tidakkah antum rela
Tidakkah antum ridho dengan hal ini ya ma'syaral ansor? Lantas setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kaum Ansor, tidak ada orang-orang yang hadir dari jamaah Ansor kecuali pipinya basah karena menangis. Mereka sadar bahwasannya apa yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari dunia dan seisinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya orang-orang yang dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Mereka kaum Ansor adalah orang-orang yang rela menceraikan istrinya untuk orang-orang Muhajirin. Mereka kaum Ansor adalah orang-orang yang rela keluarganya tidak makan, kemudian makanannya diberikan tamu kaum Muhajirin. Mereka adalah orang yang terbaik sepanjang masa. Jikalau ada orang yang patut untuk mengungkit-ungkit kebaikan demi Allah, mereka adalah orang Ansor. Dan mereka dengan predikat kebaikan tersebut, dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga manusia. Mereka juga menginginkan harta benda. Akan tetapi ketika mereka merasa perasaannya tidak enak, ada hal yang mengganjal terkait imannya, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diingatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita iri, ketika kita berkeinginan untuk mengumpulkan harta benda yang banyak, kemudian kita tidak mampu, kita jauh tertinggal dengan orang-orang yang diberikan harta berlimpah. Sadarilah jamaah sekalian, sungguh apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada seisi dunia dan semua harta benda yang ada di alam semesta ini.